Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Tadi saya sudah membagikan materi mengenai aldehid, asam karboksilat, dan turunannya. Saya rasa mengenai tata nama dan sifat fisika ini apakah perlu ada yang ditanyakan? Adakah yang perlu ditanyakan? Jadi yang akan kita bahas sama seperti yang lalu, yaitu tata nama, sifat fisika, dan reaksinya. Reaksi dalam pembuatan aldehid keton asam karboksilat itu kalau kalian lihat itu adalah kita flashback ke materi alkohol, ya. Kalian masih ingat ya alkohol primer? Ya, alkohol primer itu akan dioksidasi membentuk aldehid. Kemudian aldehid yang dioksidasi akan membentuk asam karboksilat. Sedangkan alkohol yang sekunder itu akan membentuk keton. Gitu. Kalau kalian lihat ini ada aldehid dan keton itu dia berisomer fungsi. Kalian tahu bahwa gugus aldehid itu gugusnya C ikatan rangkap 2O dan H ya. Itu minimal. Nah, misalnya ini, misalnya C-nya 3 gitu ya, CH3, CH2. Ini kalau kalian jumlah C-nya 3 hanya berapa? Senyawa yang saya tuliskan itu. Hanya berapa? Hanya ada berapa? Ini ya, hanya ada berapa? Ada 6 ya kan, C3H2 tambah 1 H6O. Nah, ini namanya propanal. Ya, ini gugus aldehid. Sedangkan tadi dengan keton berisomer. Gugus fungsi keton itu seperti ini, ya. Ada C ikatan rangkap 2O, sebelah kanan dan kirinya rantai karbon. Sehingga minimal sebelah kanan ada 1, sebelah kiri ada 1 rantai C. Nah, ini kalau kalian jumlah berapa? Ini apa rumus kimianya? C-nya 3, hanya berapa? Hanya 6 dan O. Nah, ini kan sama. Nah, senyawa yang memiliki rumus kimia yang sama, tetapi senyawanya berbeda itu disebut isomer kan kemarin. Nah, kebetulan ini isomer fungsi, berbeda fungsi. Satu sebagai aldehid, satu sebagai keton gitu. Nah, dari cara pembuatannya juga sama ya. Saya contohkan yang kemarin itu alkohol yang primer. Primer itu OH. OH-nya terikat di ujung, gitu ya. Terikat di ujung dengan alkohol primer. Ini kalau kalian oksidasi, nanti hasilnya hasilnya aldehid. Nah, kemudian aldehid ini, kalau dioksidasi lagi, saya tulis bawahnya. Nah, ini dia menjadi asam karboksilat. Nah, jadi etanol dioksidasi menjadi etanal, dioksidasi menjadi asam etanoat atau asam asetat atau asam cuka. Itu alkohol yang primer. Kemudian kalau alkohol yang sekunder, kemarin ya harus ingat alkohol sekunder itu apa? OH terikat pada C yang mengikat 2 C lainnya, kan gitu. Ini harus ingat terus, berarti kita lengkapi hanya. Nah, alkohol yang sekunder ini kalau dioksidasi, dia menjadi apa? Menjadi keton. Nah, ini kalian flashback lagi ke materi bab alkohol. Gitu ya.
Keton itu minimal C-nya ada 3. Untuk keton sendiri itu minimal jumlah C-nya ada 3. Kenapa? Karena gugus keton tuh kayak gini ya. Tadi saya bilang ini gugus keton. Nah, jadi harus ada kanan kirinya rantai karbon. Kan berarti minimal ada 1 rantai karbon ya. Nah, kalau minimal rantai 1 karbon ya ini minimal CH3, ini CH3. Berarti C paling pendek untuk keton adalah propanon atau aseton. Ya, yang cewek-cewek itu kalau tahu aseton itu adalah pembersih kutek itu aseton. Nah, itu pembukaan ya. Jadi dari bab ini. Saya rasa kalau tata nama kalian sudah bisa semuanya ya. Kalau aldehid itu sesuai dengan alkana padanannya, akhirannya itu kalau iupak itu al saja ya. Tidak ada dehid di belakangnya itu nama trivial. Kalau nama iupak, ini C-nya ada 2, alkana etana, berarti aldehidnya etanal. Dulu kalau ada yang bilang etanal dehid itu namanya nama trivial, etanal dehid atau asetaldehid ya. C-nya 2 itu asetat ya. Kalau nama trivialnya ya asetaldehid. Ini etanal. Kemudian yang tengah ini dia aldehid yang memiliki gugus fungsi. Gugus fungsi apa? Substituen klor. Nah, penomoran adalah yang paling dekat dengan gugus fungsi aldehidnya. Jadi selalu dari ujung. Nah, maka ini dinamakan 2-kloropropanal. Ini jika ada substituen lain. Kemudian jika ada 2 gugus fungsi, maka seperti bab kedua, mana yang lebih prioritas yang dijadikan induknya. Nah, antara alkena dan aldehid ini lebih prioritas yang aldehid tahu kemarin semakin ke atas semakin prioritas. Alkana itu adanya di bawah. Nah, ini C-nya ada 4. Kalau C ada 4 itu ikatan antar C-nya ada 3 ya. Kalau kalian berbicara nomor karbon, ya ini nomor 1, ini 2, ini 3, ini 4 karena paling dekat dengan gugus fungsi. Kalau berbicara ikatan antar C, kalau berbicara ikatan antar C, C-nya 4, itu berarti ada 3 ikatan C. 1, 2, 3. Begitu ya. Sehingga 2 di sini menunjukkan ikatan rangkapnya ada di nomor di rantai atau di ikatan nomor 2. Sehingga namanya 2. Kalau dia nggak ada ikatan rangkap, namanya butanal. Butanal saja. Karena ada ikatan rangkap di nomor 2, maka namanya 2 butenal. Kemudian, nah, apa ini yang salah dari slide ini? Ini ada yang perlu saya koreksi sebentar. Ini apa berarti yang salah dari sini? Ada yang bisa menjawab? Ini kurang tepat kalau senyawa ini dinamakan 2 butanon. Siapa yang bisa menjawab? Siapa yang bisa menjawab? Itu harusnya. Ayo, apa yang salah dengan senyawa itu dinamai 2 butanon? Ini salah. Apa yang salah? Naim, Safa, Citra, ayo. Apa yang salah loh? Ini kalian sudah materi keberapa ini loh? Tata nama itu selalu diulang. Ayo, apa? Nah. Ini ada yang salah, masih ada yang kurang tepat lah. Siapa yang bisa menjawab? Ini salah, kurang tepat. Apa? Penomoran dari sebelah mana ini? Dari sebelah kiri. Kiri. Dari sebelah kiri ya. Jelas ya. Kamu kira ada nggak 3 butanon, ada nggak? 3 nggak ada. 1 butanon ada nggak? Nggak ada. Nah,
Berarti ini 2 ini mubazir. Ini disebut butanon Oh, saja gitu loh. Paham nggak? Ya, betul. Kan kemarin saya sudah pernah menyampaikan itu. Mubazir angka 2 di situ. Karena namanya alkanon atau keton itu nggak ada C gugusnya ini nggak mungkin di ujung, pasti di tengah karena tadi minimal 3. Nah, ini kalau kamu geser ke sana juga tidak menjadi 3 butanon, tetapi tetap 2 butanon. Penomorannya jadi dari sebelah kanan, ya kan? Sehingga untuk C jumlahnya 4, C alkanon yang C-nya jumlahnya 4 itu ya tidak lain ya pasti butanon saja. Gitu loh. Nggak mungkin ada 1 butanon dan 3 butanon. Sehingga menyebutnya butanon saja gitu. Maksud saya itu. Propanon juga sama. Nggak ada 1 propanon, nggak ada 2 propanon, nggak ada 3 propanon. Tapi ketika pentanon, nah itu silahkan diberi nama. Maksudnya itu maksud saya. Nah, kalian kurang teliti. Kemudian tata nama asam karboksilat itu sama dengan alkana pada nanya, hanya saja diberi awalan asam dan akhiran OAT ya untuk penamaannya. Kita lihat. Ini C-nya 1, berarti alkananya metana, maka nama karboksilatnya karena ada gugus karboksilat itu seperti ini. Nah, ini C-nya 1 saja boleh. Kalau C-nya 1 ya ini H gitu. Ini namanya asam metana ya. Karena metana maka metanoat. Kemudian yang kanan ini adalah contoh asam karboksilat yang memiliki substituen kloro. Penomoran selalu yang paling dekat dengan gugus fungsi sehingga ada asamnya dulu, jangan 2 kloronya dulu. Pokoknya kalau asam karboksilat itu awalnya asam, belakangnya OAT. Nah, berarti kalau ada gugus fungsi atau ada substituen lain ditaruh di tengah-tengahnya. Asam 2 kloro ya, kloro di nomor 2, butanoat karena C-nya ada 4. Sampai sini ada yang belum jelas? Nah, kalau nama trivial ini memang hafalan yang lazim, ini malah justru masyarakat yang pada umumnya tahu ya. Kalian kalau ke toko roti atau toko alat bahan dapur gitu beli asam etanoat gitu nggak ngerti penjualnya. Tapi kalau kalian cukup bilang Bu cuka gitu kan tahu. Nah itu namanya nama trivial atau nama dagang. Tetap ada asam dan OAT-nya. Nah ini ya contohnya asam karboksilat itu ini. Asam format atau asam formiat ya. Ini kalau kalian pernah nggak sengaja merasakan rasanya semut, pernah nggak ada yang merasakan semut itu rasanya kayak apa Naim? pedes. Kecut ya? Kecut Keting pedes. gitu. Nah, kecut ada pedesnya. Nah, itu yang namanya asam formiat itu. Kalau makan rambutan nggak bisa buka kulitnya pakai tangan, biasanya pakai digigit ya. Kalau yang kegigit semut ya rasanya itu asam formiat itu. Nah, asam asetat itu atau cuka paling dikenal. Asam propionat. Nah, ini memang ini yang kemarin kita pelajari ada benzen, ada asam karboksilat sistem substituennya benzen ya kan, substituen dalam aromatik ya. Nah, ini namanya asam benzoat. Nah, ini yang biasa digunakan untuk pengawet makanan. Formaldehid atau yang nama dagangnya formalin itu dulu digunakan sampai sekarang ya untuk pengawet mayat. Nah, dulu pernah disalahgunakan untuk pengenyal bakso ya, pengenyal bakso. Nah, ini benzaldehid. Benzaldehid, jadi aldehid tapi ada aromatiknya. Nah, ini nama trivial beberapa asam karboksilat. Nah, ini ada tata nama penomoran yang trivial itu C yang mengandung gugus fungsi itu enggak ada namanya, yaitu C yang mengandung gugus fungsi. Kemudian C yang paling dekat dengan gugus fungsi disebut karbon alfa. Kemudian yang berikutnya disebut karbon beta, gamma, dan seterusnya. Kita lihat ini. C
C yang paling dekat. Jadi C yang ini aldehid ya. Ini ada C yang mengandung gugus fungsi, ini nggak dinamai. Nah, yang paling dekat adalah karbon alfa, ini karbon beta. Nah, yang paling jauh ini adalah ini omega ya. Itu. Jadi contohnya ini, kalau ini, nah nggak boleh campur-campur deh. Kalau kamu menamai iupac ya pakainya angka. Nah ini fenil ya, ini aromatik sebagai substituen itu disebut fenil. Jangan salah dengan benzil. Ini kayak peh itu apa ya? Peh itu apa ya bahasa Indonesianya itu? Pehnya. Nah ini bukan benzil, yang namanya benzil tuh kayak gini. Nah, ini benzil. Kayak gini benzil. Tapi kalau gini saja, nah ini namanya fenil. Ya, nah ini kan gini saja fenil, ini C-nya ada 3. Kalau mau iupac ya ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Maka namanya 3 fenil propanal. Nggak boleh campur-campur. Kalau iupac ya harus iupac semua. Penamaannya angka, kemudian belakangnya propanal. Kalau propanaldehid itu yang trivial itu. Nah, kalau mau yang murni kamu tata nama trivial ya pakai penomorannya beta. Ini kan karbon yang mengandung gugus fungsi. Berarti ini adalah karbon alfa, ini karbon beta. Nah, maka fenilnya ini di C beta. Nah, propanol ya jangan propanaldehid, tapi propional. Karena C3 itu secara trivial tadi propional gitu. Nah, demikian juga yang sebelah kanan ini C yang mengandung gugus fungsi. Ini alfa, ini beta. Maka bromonya di C alfa. Alfa bromo propional dehid. Keton juga sama ya. Kalau keton itu gini. Kalau keton namanya ya minimal kan propanon tadi ya, nggak ada etanon, nggak ada metanon apalagi. Minimal untuk keton itu C-nya 3 jadi propanon. Trivialnya aseton yang tadi nama dagang. Nah, butanon ini C-nya 4 tadi yang, nah ini udah bener ini, nggak perlu 2 butanon, itu nggak perlu. Nah, tata nama trivialnya ini adalah gugus keton. Nah, sebelah kanan ini ada etil, kan C-nya 2. Sebelah kiri ada metil. Nah, maka nama trivial untuk keton itu metil, etil, keton. Paham ya? Metil, etil, keton. Nah, ini juga sama, ini keton. Nah, ini kalau kamu kayak gini, saya sendiri tuh bingung. Nah, ini memang trik ya. Kalau mau membuat tata nama itu dibuat panjangnya. Nah, itu kan berarti CH, CH3, CH3 gitu kan. Ya, ini juga C malah. Nah, CH3-nya 3 yang sebelah kanan ini. Kan gini. Nah, ini tata nama trivialnya ini keton, ini kayak gini itu keton. Kita lihat sebelah kanan dan kiri. Sebelah kiri adalah isopropil, sebelah kanan adalah tersier butil. Nah, makanya isopropil, tersier butil, keton. Paham? Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang ditanyakan? Apa? Enggak, Bu. Nggak ada. Ini enggak. Jelas ya. Ini tabel nama trivial. Kalau kalian mau menghafalkan silahkan ya. Dari asam format tadi asam semut, ya asam asetat itu nama dagangnya cuka. Kalau ada yang kalian belum mandi baunya kambing tuh ternyata kalian bau asam kaproat gitu ya. Nah, ini nama lazim yang sering dijumpai, ada asam benzoat. Nah, ini sambil mengingat materi kemarin tentang aromatik. Ini posisinya para. Nah, ada asam, ya COOH, ada CH3 itu kan toluen. Nah, maka nama lazimnya asam para toluat.
Ini posisinya orto dan asam semua, maka asam ortoftalat. Ini ada C3, ada apa namanya gugus asam, kemudian ada gugus ikatan rangkap 2, maka disebut asam akrilat ya. Kalau nama lazim ya memang hafal ya, kalian harus hafalan. Ini silahkan kalian coba kerjakan. Sifat fisik aldehid keton asam karboksilat ini saya mempunyai 3 senyawa. Kalau kalian coba jumlahkan MR untuk senyawa ketiganya ini adalah metilpropan. Nah, metilpropan tuh metilnya nggak perlu dikasih angka, itu kamu harus tahu. Di angka 1 tidak jadi metilpropan, jadinya butana ya. Ini digeser ke sini juga nggak ada 3 propana ya, 3 metilpropana, tapi ya butana. Maka ya sudah, ini namanya metilpropana. Ini kalau kalian jumlah itu MR-nya sama, silahkan kalian jumlah. Tetapi kalian kan tahu ya dulu bahwa senyawa yang sama, jika BM-nya naik, itu titik didihnya naik, kan gitu ya. Titik didih itu sebanding dengan berat molekul atau MR dulu kalian mengenalnya. Tapi kenapa 3 senyawa ini MR-nya sama, ini kenapa titik didihnya berbeda, ini minus, ini 56, ini tinggi, 82. Ya tentu saja berbeda ya, karena senyawanya berbeda. Ini metilpropana ini minus 12-nya artinya di suhu ruang dia wujudnya gas. Ini dia cair ya, ini juga cair, titik didihnya tinggi. Kenapa? Nah, karena adanya ikatan apa kemarin materi bab kedua? Hidrogen. Ya, adanya ikatan hidrogen, betul, yaitu ikatan antara hidrogen parsial positif dengan handphone ya, dulu saya ngafalkannya dengan fluor, oksigen, dan nitrogen yang parsial negatif. Hanya ini parsial positif gitu. Nah, ini dia nggak bisa membentuk ikatan hidrogen. Yang ini dia bisa membentuk ikatan hidrogen tetapi dengan air. Karena apa? Misalnya ini ada senyawa ini banyak ya. Senyawa ini banyak. Ini O-nya parsial negatif betul karena sama C. Tapi hanya ini tidak parsial positif. Jadi kalau yang aseton ini sesama aseton. Jadi kalau ada aseton banyak, ini ya. Nah, dia sesama aseton ini nggak membentuk ikatan hidrogen. Tetapi dia membentuk ikatan hidrogennya sama air. Nah, ini O-nya parsial negatif, yang ini hanya parsial positif, gitu kan. Dulu contohnya ada eter sama alkohol ya. Nah, ini contohnya keton sama air. Ini dia membentuk ikatan hidrogen sama air. Jadi ketika larutan aseton itu kan artinya ada aseton murni, ada air, kan gitu. Nah, itu dia membentuk ikatan hidrogen, maka titik didihnya kan ini 11. Itu. Nah, kalau ini, nah ini tuh sesama alkohol, ya ini nggak usah saya gambarkan lagi. Ini dia alkohol murni, artinya itu senyawa yang sesama alkohol. Kalau murni berarti tanpa air, itu dia bisa membentuk ikatan hidrogen karena O-nya parsial positif ya. OH ini O parsial positif hanya parsial, O-nya parsial negatif hanya parsial positif. Jadi kalau ketemu alkohol lagi, ini propanol, ya dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, ditambah lagi kalau ada air, nah dia bisa membentuk juga ikatan hidrogen dengan air. Maka kemungkinan ikatan hidrogen yang terbentuk di sini lebih banyak. Nah, ikatan hidrogen itu sangat kuat sehingga untuk memecah, nah untuk mendidihkan itu ya ikatannya itu sangat susah sehingga akibatnya titik didihnya tinggi gitu. Itu mengenai sifat fisikanya. Nah, jadi ikatan hidrogen yang keton
itu tidak ke sesama keton, tidak. Jadi kalau keton murni, ya masih ingat ya soal-soal UTS, kalau keton murni nggak bisa membentuk ikatan hidrogen, tapi kalau larutan keton itu bisa membentuk ikatan hidrogen. Paham ya? Nah, tapi kalau alkohol murni bisa membentuk ikatan hidrogen, larutan alkohol juga bisa membentuk ikatan hidrogen, gitu. Sehingga akibatnya menyebabkan sifat fisikanya itu si keton itu tinggi, si alkohol lebih tinggi lagi. Nah, asam karboksilat juga sama, dia asam karboksilat ya ini ya. Sekarang, nah ini sama dengan alkohol. Dia sesama asam, jadi asam karboksilat yang murni dia bisa membentuk ikatan hidrogen. Nah, asam karboksilat sama air juga bisa membentuk ikatan hidrogen. Ya, itu terkait parsial positif dan negatifnya. Nah, sehingga kalau kita tabelkan yang titik didih ya ini ya kaitannya, nah semakin sesama karboksilat, kalau ini tentunya semakin besar MR, ini kan sesama karboksilat nih. Nah, kalau ini ya sesuai berat molekul, kenaikannya titik didihnya semakin tinggi. Kalau dilihat dari kelarutannya, sangat mudah larut dalam air, bahkan tidak terhingga pada larutan pada air yang dingin sekalipun dia bisa larut dalam air. Kenapa? Karena senyawa itu membentuk ikatan hidrogen dengan air. Jadi semua senyawa yang bisa membentuk ikatan hidrogen dengan air, dia mampu larut dalam air. Nah, ini tadi sudah di awal sekali saya menyampaikan ini pembuatan aldehid keton asam karboksilat. Ini di sini katakannya silahkan lihat bab 5. Bab 5 itu tentang alkohol. Tadi sudah saya tuliskan di depan sekali bahwa alkohol primer itu dia membentuk aldehid jika dioksidasi. Kemudian jika dioksidasi lanjut atau oksigennya berlebih, dia menjadi asam karboksilat. Kemudian kalau alkohol yang sekunder dioksidasi menjadi keton. Silahkan dilihat lagi materinya. Nah, sekarang kita masuk ke reaksi adisi aldehid dan keton. Senyawa karbonil itu senyawa karbon yang mengandung gugus fungsinya ini, yang ada gugus fungsinya. Dapat diserang oleh suatu elektrofil atau oleh suatu nukleofil. Elektrofil itu positif ya, nukleofil itu negatif. Nah, ini bisa diserang oleh baik elektrofil maupun nukleofil. Reaksi dengan air itu dapat mengadisi itu menambahkan ya, adisi itu menambahkan suatu gugus karbonil membentuk suatu diol. Diol itu adalah diol itu rantai C yang memiliki 2 OH. Nah ini 2 OH itu diol. Contohnya kalau kalian lihat, ini keton dulu ya. Keton itu RCO, ikatan rangkap R. Nah, kiri kanannya ada R, jadi minimal R-nya 3. Ditambah air, nah pada kondisi asam, ya ini pada kondisi asam, dia membentuk RCOH-OHR. Nah ini silahkan kalian ingat. Nah, jadi kalau kita lihat contohnya, oh ini nggak ada contohnya. Oke, saya berikan contohnya ya. Jadi contohnya misalnya butanon. Kalau butanon ditambah air, saya terus di bawah ya, pada suasana asam, nah itu jadinya suatu butana 2,2 butanadiol. Nah, menamai harus lengkap. Perlu nggak ini angka? Oh, perlu. Kalau alkohol perlu angka. Alkohol perlu angka ya.
Karena 1,2 butanadiol bisa. Nah, ini 2,2 strep butanadiol. Nah, itu perlu angka 2 di situ. Karena 1,2 butanadiol ada juga. Itu hasilnya ya. Itu jika keton dikasih air ya, diberikan air. Kemudian hidrogenasi. Kalau tadi itu ditambah air, kalau hidrogenasi itu ditambah H2. Hidrogenasi suatu gugus karbonil itu memerlukan panas dan tekanan, jadi perlu dipanaskan dan suhu dan tekanan tinggi. Itu disebut hidrogenasi katalitik. Nah, disebut hidrogenasi katalitik. Katalitik itu memerlukan katalis, memerlukan tekanan dan suhu yang tinggi. Nah, kalau kalian mengingat ya, tadi oksidasi itu kebalikan dari hidrogenasi. Kebalikan. Jadi kalau kalian tahu alkohol primer itu dioksidasi jadi yang primer loh ya, yang primer jadi aldehid. Kemudian kalau kamu tahu alkohol yang sekunder itu dioksidasi menjadi keton, nah maka hidrogenasi itu kebalikannya oksidasi. Maka hidrogenasi keton ini kalau direaksikan hidrogenasi kebalikannya jadi alkohol yang primer. Nah, itu yang kebalikan dari oksidasi itu hidrogenasi. Paham ya? Paham apa enggak ini? Paham, Bu. Paham ya? Paham, Bu. Nah, ini hidrogenasi. Jadi hasilnya alkohol yang primer. Sesuai dengan jumlah C-nya. C-nya jangan nambah. Jangan berkurang juga. Ini C-nya 3, namanya etanol. Nah, ini nama trivial nih, asetaldehid atau etanol. Hidrogenasi ya jadi etanol. Jadi alkohol primer. Kalau 2 propanon nanti dihidrogenasi jadinya 2 propanol ya. Nah, ini enggak ada, saya tambahkan di sini biar kamu tahu. Kalau 2 propanon, propanon tuh enggak perlu angka. Nah, ini sama dihidrogenasi dengan katalis nikel dengan P dan T yang tinggi, nanti hasilnya alkohol yang sekunder. Ini kebalikannya. Nah, gitu. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Oksidasi aldehid dan keton. Nah, ini juga sudah. Oksidasi aldehid itu hasilnya asam karboksilat. Ya, ini heptanal nih, C-nya 7. Dioksidasi jadi asam heptanoat, jangan nambah C-nya ya, tetap 7. Tapi kalau keton dia tidak bisa dioksidasi. Keton nggak bereaksi. Ini paham ya, reaksi ketiga. Jadi kita sudah membahas 3 reaksi. Adisi tadi menjadi diol, reaksi yang pertama. Adisi itu menjadi diol. Reaksi yang kedua tadi hidrogenasi itu kebalikannya oksidasi ya. Oksidasi sendiri ya oksidasi aldehid jadi asam karboksilat. Oksidasi keton dia tidak bereaksi. Kemudian sekarang reaksi yang keempat. Nah, ini yang sudah kalian lakukan percobaan, tetapi secara virtual percobaannya ya. Membuat ester, reaksi esterifikasi itu kan. Bahan bakunya apa kalau di praktikum kimia organik kemarin? Nggak tahu, Bu, nggak melakukan gitu ya. Nah, bahan bakunya kan salah satunya asam asetat ya, asam asetat sama alkoholnya etanol. Nah, jadi reaksi esterifikasi itu
alkohol ditambah asam karboksilat menjadi ester. Nah, pertanyaannya, yang ini itu adalah gugus asamnya. Jadi jangan salah gitu ya, nggak boleh bingung. Ini gugus asamnya, yang OH ini nanti ke sini. Nah, ke sini. Yang ini ke sini. Ya, ini gugus asamnya. Kita lihat ya, contohnya yang rumit sekalian gitu. Ini waktunya tinggal berapa? 3 menit. Oke. Misalnya asam karboksilatnya gini. Pokoknya apapun nggak boleh bingung. Nah, asam karboksilatnya gini. Misalnya. Nah, misalnya asam karboksilatnya gini. Ini namanya 2,2 dimetil. Asamnya lupa. Asam di depan, asam 2,2 dimetil propanoat ya. Ini ditambah alkohol. Alkoholnya misalnya tersier butil alkohol. Nah, ini tersier butil alkohol. Nah, ini jadinya ester gimana? Ini adalah gugus yang ini, gugus yang ester. Nah, putusnya itu di sini. Nah, putusnya di sini O. Nah, ini putusnya di sini. Nah, ini sekian ini nempel ke sini. Sehingga CH3, CH3, CH3 gitu. Ini namanya apa ini? Nah, itu kalian beri nama ya. Ini tersier butil. Ini 2,2 dimetil propanoat. Nah, gitu namanya itu. Tersier butil 2,2 dimetil propanoat. Itu nama esternya. Itu ringkasan mekanisme esterifikasi. Ringkasan mekanisme esterifikasi itu adalah alkohol ditambah asam karboksilat. Ingat ya, tadi nggak boleh bingung bahwa ini adalah berasal dari asam karboksilat, yang R-nya yang sebelah kanan ini berasal dari alkoholnya. Jadi apapun rantainya nggak boleh bingung. Nah, yang Zoom pertama 40 menit ini sampai sini, saya nanti akan bagikan video ini ya. Nanti ada latihan soal ya, kalian silahkan kerjakan. Nah, sambil menunggu selanjutnya, ini silahkan kalian kerjakan. Ya, ini saya akhiri dulu Zoom-nya 10 menit, ini kalian coba ya. Paham ya? Yang ini kalian coba. Paham ya? Paham? Bisa kalian coba, nanti kita mulai lagi Zoom-nya 10 menitan lagi. Sebentar saja paling, oke? Gitu ya, silahkan dicoba dulu.